Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini kembali ngaji dan tafsir menghadirkan kakak saya tercinta Soraya Haq ya. Dalam 2S sekarang udah gak pakai buka 2S karena udah bukan bulan Ramadan dan gak menunggu waktu berbuka. Jadilah hanya 2S saja kata Mama Ayah. Siap Mama Ayah? Oke, ini Mama Ayah udah ada ya. Baiklah, kita akan lihat. Tapi Mama Ayah belum request to join. Oh udah. Tunggu deh. Tunggu Mama Ayah gabung dulu. Boh, dia pakai topik, aku belum pakai lipstick. Pakai dulu. Ya udah. Mama Ayah, semua orang tuh seneng loh Mama Ayah ada lagi. Nah, senang nggak? Banget. Kemarin aja ya waktu kita nggak ngobrol aja, itu kayak rasa yang hilang sampai aku tulis di story. Kenapa ya 30 hari ngobrol, sehari gak ngobrol ada rasa hilang, aku bilang. Oh, ada Irma. Halo Irma, selamat pagi. Yang nemu buku Soraya Plus. Nanti kita akan bahas ya kapan-kapan. Halo juga buat teman-teman yang lain. Kita ketemu di sini. Wah, sambil nemenin Nas pakai lipstick. Ini pasti telat bangun ini. Enggak telat bangun Mama Ayah. Aku tuh sibuk ngurusin selamatannya Mika. Oh, oke. Ayo, Beres mulai. semua ya. Siap. Ya, jadi hari ini kita buka dengan beragama adalah sebetulnya berpikir kritis. Kenapa sih kalau kita beragama harus berlandasan pikiran yang kritis? Karena tujuannya adalah mau menilai atau mengukur tingkat keimanan kita masing-masing. Jadi kita beragama karena agama yang diturunkan, kemudian kita mewarisi agama dari orang tua, kemudian ada satu fase kita menerima agama itu sebagai bagian yang menjadi keyakinan, dan setelah keyakinan itu kita ambil, apakah bisa mengukur tingkat keimanan kita. Untuk apa mengukur tingkat keimanan? Tentunya kita mau menjadi manusia yang punya nilai yang baik dalam hidup. Baik itu nilai baik kehidupan buat dia maupun juga buat orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, hubungan beragama dan berpikir selalu menarik untuk dibahas, untuk saya pribadi. Nah, ini dibuka dengan surat 10 ayat 100. Masih ingat kan? Suratnya Pak Ogah. Surat 10 ayat 100. Jadi, Nas mau baca atau Ayah baca? Mama Ayah. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali karena izin Allah, dan menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal. Jadi sebetulnya antara keimanan seseorang, kemudian ada izin, kemudian ada kemurkaan Allah, artinya Allah sudah menegaskan di surat ini bahwa keimanan seseorang itu harus dilandaskan dalam proses berpikir. Pasti ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan jangan berpikir, artinya yang memberikan referensinya itu pasti tidak benar. Karena di sini Allah sudah memberikan landasan itu. Jadi keimanan seorang terjadinya izin karena memang hatinya terbuka. Hati yang terbuka, kalau teman-teman masih ingat bahwa posisi Allah harus kita cari dulu. Posisinya dia lebih dekat dari urat leher yang terhubung langsung dengan tingkat kesadaran manusia. Kalau pakai bahasa medis adalah pembuluh darah besar di leher atau disebut sebagai arteri karotis dan vena jugularis, itu sangat vital yang dekat dengan pusat kesadaran otak. Nah, pusat kesadaran otak itu adalah hubungan kita langsung. Jadi nggak ada orang yang bisa menemani untuk masuk karena tubuh kita sendiri yang bekerja. Oleh karena itu pentingnya menggunakan akal untuk berpikir, untuk merenung, dan untuk memahami sebuah kebenaran. Jadi kalau orang nggak mau pikir bagaimana? Ayo kita buka surat 2 ayat 44. Ayo Nas. Mama Ayah, maaf. Nanti kalau Mama Ayah masih inget nggak mau ngomong apa? Karena izin Oke. aku mau motong. Boleh.
Oke. Nah, jadi kalau misalnya di surat Yunus, surat 10 ayat 100 Oke. ini juga menunjukkan kepada kita kritisnya berpikir itu berbeda dengan tukang kritik. Kalau tukang kritik yang penting kita beda aja. Begitu. Pokoknya apapun kita beda aja. Tapi kalau kritis, jadi critical thinker, jadi sebagai pemikir yang kritis, itu artinya kita bisa melihat titik buta yang kebanyakan orang lain nggak bisa lihat. Itu perbedaannya. Si Betul. tukang kritik sama punya pemikiran kritis. Dan si pemikir kritis ini, selain dia bisa melihat blind spot atau titik buta yang orang lain tidak bisa melihatnya, dia itu juga walk the talk. Jadi dia sudah melakukan apa yang disebut atau disampaikan. Walk the talk. Maka mengacu kepada yang Mama Ayah selalu tekankan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemana-mana bawa kitab suci Al-Quran. Tubuhnya itu adalah kitab suci. Betul. Tubuhnya itu adalah walk the talk-nya. Apa yang disampaikan sebagai ayat yang didapat dari Jibril itu langsung dikerjakan serta-merta. Jadi ingin membaca Quran saat berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu teladani aja perilaku dan tingkahnya, karena kita udah ada di dalam kompas yang benar nih, gitu loh. Begitu. Betul. Ya Mama Ayah. Nah, jadi kita ini kan udah jauh ya dari Rasulullah ya, udah jauh umurnya nih, umurnya udah jauh nih, umurnya udah jauh banget nih, jauh gitu ya. Nah, jadi kalau dari surat 10 ayat 100, betul kan kalau aku salah? Jadi bahwa kita bisa beriman itu dengan izin Allah. Maka berdoalah untuk mendapatkan izin itu. Karena penting sekali berdoa. Karena apa? Karena untuk mendapatkan izin bahwa Allah memberikan kesempatan kita untuk beriman. Dan ini juga untuk bisa menyeleksi mata buta mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang guru. Ini penting karena belakangan ini banyak guru palsu. Tuh jangan marah nih, yang nonton jangan marah, nggak usah DM. DM-nya ke Mama Ayah aja, nggak usah ke aku, gitu ya. Nah, jadi suka kata guruku itu nggak boleh. Gak bisa kata guruku. In my humble opinion, lu mendewakan guru lo artinya. Betul. Bukan kata guruku. Betul sekali. Jadi kalau menangkap dari pembicaraan Nas, ada satu jembatan. Mungkin akan lebih diperkuat bukan hanya doa untuk mencapai izin yang tadi, seperti kita mau meminta izin kepada kepala sekolah karena terlambat masuk untuk bisa masuk ke dalam pekarangan sekolah. Izin itu tidak serta-merta diberikan kalau pengulangan kesalahan itu sering terjadi. Oleh karena itu, doa itu harus disertakan dengan niat. Karena niat itu yang membuat kita fokus dengan tujuan kemana arah mau kita tuju kompasnya. Gitu ya. Nah, ini muter-muter. Mama Ayah, masa sih Oke. muter-muter? Ya, jadi membetulkan niat, memurnikan niat untuk mencapai tujuan seperti yang tadi sudah diulas sedikit oleh Syahnas. Ya. Ada palsu, nanti kita akan masuk. Karena kita akan mendapatkan tantangan ketika mau mencapai sebuah tingkat keimanan. Artinya kalau tingkat keimanan itu kan artinya sama dengan kesadaran. Tujuan untuk mencapai kesadaran, atau kalau bahasa kerennya sekarang Ninas, mindfulness, kesadaran penuh. Ini bisa menjadi jualan para teman-teman di luar sana, bahwa untuk 3 hari atau 1 hari bersama mindfulness gitu ya. Ternyata mindfulness itu tidak serta-merta hanya mendengarkan, kemudian mengkaji sendiri,
ini perlu proses berpikir yang panjang supaya tidak muncul kepalsuan. Tapi kita tahan dulu masalah kepalsuan. Karena kalau kita balik di awal dulu sebelum kita masuk ke tingkat kepalsuan, orang yang tidak mau mikir, artinya sama dengan yang tadi Syahnas katakan, orang yang cuman apa kata gurunya, atau kata orang tuanya, atau kata kelompoknya, dia nggak mau mikir sendiri, sementara otaknya otak sendiri. Itu ada di surat 2 ayat 44 yang tadi, surat Al-Baqarah. Silahkan baca, Nas. Surat 2 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, Taurat. Maka tidakkah kamu berpikir? Selalu ujungnya dibawa ke Musa. Karena proses pencarian keimanan, proses kebenaran, proses kesadaran utuh, itu harus melalui proses ajaran Taurat, 10 perintah Tuhan yang pernah kita bahas sebelumnya. Bahwa manusia itu pikirannya atau hatinya tuh penuh dengan kotoran. Kotoran itu kebingungan, atau kesesatan dia mau jalan, atau informasi yang dia tidak olah, dia cuma telan, dapat informasi, nggak dikunyah kalau makan. Kalau makan kan proses ada kunyah, habis kunyah kan baru dirasakan baru ditelan. Ini enggak. Jadi dia terima informasi, dia telan bulat-bulat, terus akhirnya dia memaknai bahwa itu adalah kebenarannya. Padahal dia tidak mau berpikir. Jadi sebetulnya orang yang tidak mau berpikir sama dengan orang yang menolak kebenaran. Sesimpel itu. Orang yang tidak mau memikir artinya sama dengan orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran artinya apa? Lebih mudah lagi, sesat. Udah begitu aja. Sesimpel itu. Tetapi karena formulasi kalimat manusia begitu banyak yang bisa menjual ayat-ayat Quran, sehingga kita harus mencoba untuk melihat bahwa berpikir adalah jalan untuk mencari sesuatu yang rasional, rasio. Rasio itu artinya apa ya? Dia memahami realitas secara logis. Logis nggak sih? Kalau kejadiannya sebabnya begini, akibatnya seperti ini, logis nggak sih? Logis nggak kalau duduk di depan pintu terus akhirnya kita jadi kemasukan setan atau ketumbur sama setan? Kan ada tuh kebiasaan-kebiasaan gitu. Atau misalnya berpikir kritis adalah bagaimana kita mempertanyakan ulang keyakinan yang selama ini kita pegang. Pernah nggak berani untuk mempertanyakan ulang? Benar nggak keyakinan saya? Mencoba membongkar mindset, kemudian menata kembali. Benar nggak? Apakah selama ini saya meyakini sesuatu berdasarkan apa katanya orang lain? Seperti yang tadi di awal. Sehingga ketika kita sudah terbiasa dengan berpikir secara rasional, secara logis, kita mulai mengenali pola pikirannya sendiri, Nas. Betul. Yang paling sulit adalah kita ini seperti kebingungan dalam hidup, tersesat. Karena kita nggak memahami pola berpikir kita sendiri. Bias. Ada sesuatu informasi baru yang bertentangan, push langsung gitu. Padahal kita udah yakin nih, tapi katanya si sosok A ini kan dikenalnya sama masyarakat, tapi dia beda sama saya. Wah, ini kayaknya saya yang salah nih. Jadi dia ragu dengan apa yang dia udah susun ulang. Kalau dapat informasi yang seperti itu, bongkar lagi, cari perbandingannya. Benar nggak cara berpikir saya dengan berpikir dia? Jangan-jangan cara berpikir kita jauh lebih dalam daripada orang yang kita kenal. Walaupun bisa juga salah. Kita salah, dia benar. Jadi itu harus dicek ulang. Oleh karena itu, ketika beragama, nomor 1 adalah harus mencari makna untuk apa kalian beragama. Atau untuk apa saya beragama. Untuk apa kamu beragama. Karena orang beragama itu tujuannya untuk memberikan nilai-nilai kehidupan. Ada nilai kehidupan yang bersifat dengan moral, ada bersifat dengan syariat, tata cara, berdoa yang berbeda. Tapi yang penting dari semua, menurut saya pribadi, adalah orang beragama untuk mencapai sebuah kesadaran. Bagaimana beragama bisa mencapai kesadaran? Dia harus dilandasi oleh ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu Quran? Bukan.
semua ilmu yang ada di muka bumi ini, dari mulai ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu antropologi, ilmu arkeologi, ilmu hukum, ilmu apapun, ilmu sipilnya Nas, ilmu psikologi, karena itu bisa memahami. Apalagi kalau kita coba dengan ilmu filsafat, itu akan mencapai lebih mudah. Oleh karena itu, sebelum kita masuk di dalamnya, bahwa hubungan keduanya ini, kalau beragama tanpa berpikir, itu kita sama saja menerima dogmatis. Doktrin. Atau doktrin. Ikut, tapi nggak paham. Jadi itulah yang dimaksud dengan kenapa kita beragama harus berpikir secara kritis. Begitu. Mas, mau tanggapin? Mau, Mama Ayah, menarik sekali karena Mama Ayah kebetulan juga menyinggung soal ilmuku gitu ya. Jadi aku mau mengurainya tentang rasio dari sudut pandang matematika. Karena kan Mama Ayah tahu aku anak eksak ya. Aku nggak pernah jadi anak IPS dan tidak punya cara berpikir dididiknya adalah seandainya, apabila, nah itu nggak ada gitu ya. Karena dari kecil juga SMA-nya anak fisika gitu loh. Jadi memang betul-betul saklek gitu loh. Cara berpikirnya kalau memang nggak bisa dibuktiin, ya udah dong gitu loh. Jangan ngadi-ngadi otaknya. Nah begitu ya. Nah jadi kalau misalnya Mama Ayah tadi ngomong soal rasionalitas, itu kan kata dasarnya kan rasio gitu ya. Rasio itu perbandingan Mama Ayah kalau di ilmu matematika antara dua nilai atau lebih dari besaran yang sejenis yang menunjukkan ukuran satu nilai terhadap yang lain. Jadi perbandingan Mama Ayah, membandingkan. Jadi rasio itu adalah ilmu membandingkan. Maka kalau kembali lagi dengan kalimat rasionalitas gitu ya, kata rasionalitas, maka Anda mesti memiliki pembanding untuk rasionya bisa jalan. Karena rasio cara berpikir kritis itu mesinnya nggak bisa jalan kalau tidak ada pembanding. Jadi kalau ngikutin kalimatnya Mama Ayah yang terakhir bahwa Anda mudah didoktrin atau menelan bulat-bulat dogmatis yang disampaikan oleh seseorang, siapapun dia, maka no wonder Anda rasionalitasnya nggak jalan. Sampai di sini bisa ngikutin ya logikanya ya, bisa ngikutin ya. Nah, itu sebabnya mengapa Anda mesti ada pembanding. Itu sebabnya kenapa kita mesti terima kasih sama setan. Maaf. Kenapa? Kalau nggak ada setan, Anda nggak punya perbandingan tentang keburukan dan kebaikan. Kebaikan sama keburukan, betul. Jadi kalau misalnya Anda ngikutin buka 2S, rajin ngikutin buka 2S dari diruntun-runtun gitu ya, dari dulu, maka Anda tahu, Anda mesti berterima kasih sama orang yang jahat sama Anda. Kenapa? Sehingga rasionalitas Anda jalan. Anda tahu membandingkan bagaimana berbuat baik dan sebaliknya. Dia membandingkan atau sebaliknya, atau ditambah lagi dia memfokuskan. Jadi kita fokus, oh ya ada satu titik yang perlu saya kerjakan. Nah itu karena ngomongin rasionalitas. Karena rasionalitas butuh pembanding. Karena kata dasarnya rasio. Jadi kalau ilmu matematika, kalimat matematika, rasio tidak bisa jalan kalau cuman tunggal. Rasio bisa jalan kalau ada pembanding. Begitu ya. Nah, sehingga kalau Anda bisa membandingkan yang baik dan kurang baik atau bahkan tidak baik karena rasionalitas itu bisa 2 atau lebih. Anda mesti tetap menjadi si pencari. Anda mesti gelisah. Itu yang namanya agile. Cara berpikir agility. Gelisah. Jangan fix mindset. Jangan berpikir ya udahlah beginilah. Pokoknya kata guruku beginilah. Aku mah terima beres. Bisa gitu loh ya. Pokoknya kalau ada ini mesti gelisah. Pemikirannya mesti gelisah. Eta kunaon ya uang kenapa nggak dibagiin? Gelisah dong. Itu uang sumbangan kok dengan bangga diumumin sabraha. Nggak boleh dong. Uang sumbangan teh kudu 0 di kas.
mesti segera dibagikan sama umat. Nah, otaknya mesti kudu gelisah dong, gitu loh. Ini kenapa ya kok katanya mesti kumpul-kumpul, kemudian ada sesuatu yang nggak wajar. Tapi kata guruku nggak bisa. Kudu gelisah. Mesti rasionya itu mesti berbanding gitu ya jalan. Karena itulah yang disebut dengan komponen anteseden dan juga konsekuen. Itu istilahnya. Atas dan bawah. Oke. Nah, silakan Mama Aya. Jadi tadi apa yang disebutkan terkait penekanan rasio itu ada di dalam perspektif barat, dalam filsafatnya, bahwa memang rasio itu harus ada pembanding. Kemudian harus mempertanyakan sesuatu yang sangat sederhana, misalnya, siapa aku? Aku itu ngapain dilahirin? Terus kalau dilahirin untuk apa? Terus kalau udah lahir begini, terus dikasih ilmu seperti ini, mau dimanfaatin untuk apa? Tapi kenapa susah? Nah itu pertanyaan-pertanyaan simple, pertanyaan anak kecil. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan di dalam pikiran yang menggelisahkan tadi, sebetulnya di-highlight oleh René Descartes, yaitu seorang filsafat barat. Dia mengatakan kalau aku berpikir, maka aku ada. Pernah dengar ya? Kalau aku berpikir, maka aku ada. Ini artinya René ini mengaitkan kesadaran manusia dengan proses berpikir. Tapi selain itu juga dalam perspektif Islam, hubungan iman dan akal itu akan kuat, bahwa berpikir itu adalah disebut sebagai tafakur, yang dianggap ibadah. Jadi tafakur itu nggak selamanya harus di masjid bengong, kemudian baca Quran, kemudian selesai pulang, atau berlama-lama di masjid. Nggak begitu. Jadi tafakur itu berpikir, itu adalah ibadah yang tertinggi. Karena Al-Ghazali mengatakan hati atau kalb, akal itu harus selaras untuk mencapai kesadaran dirinya. Bahkan dalam perspektif Buddha, tidak menekankan Tuhannya, tetapi kesadaran dirinya. Prakteknya lewat apa kalau Buddha? Banyak sekarang gaya meditasi. Saya, kalau disuruh meditasi, nggak bisa. Kenapa? Pikiran saya loncat-loncat. Karena memang saya tidak bisa mengamati pikiran sendiri kalau saya meditasi, malah ngantuk, malah tidur, malah mikir yang enggak-enggak. Tapi ada orang yang cocok dengan meditasi. Itu silahkan dipilih. Ada yang cocok misalnya dengan yoga. Kan meditasi sama yoga beda. Ada yang mereka tai chi. Ada yang mereka melakukan banyak meditasi dengan kinestetik untuk mencapai titik nol. Saya pikir titik nol itu adalah pusat kesadaran diri ketika dia sedang berpikir. Tujuannya apa? Melepaskan penderitaan. Orang kalau berpikir, sebetulnya dia lagi melepaskan penderitaannya. Kenapa sih orang menderita kalau berpikir, kalau dia berpikir akhirnya melepaskan penderitaan? Karena dia melepaskan ego. Dia melepaskan ilusi-ilusi yang nggak jelas. Jadi betul tuh, kalau di Quran di surat 7 ayat 179, dia mengatakan orang yang tidak mau berpikir, artinya apa berpikir munculnya dari mana? Ketika dia mempunyai mata, dia tidak pakai penglihatannya, dia mempunyai telinga tapi dia tidak memakai pendengarannya, dia memiliki hati tapi tidak dipergunakan. Kenapa? Di surat 7 ayat 179, orang yang tidak mau berpikir akan dilaknat oleh Allah, karena manusia yang tidak menggunakan bukan komponen tapi instrumen yang ada di dalam tubuhnya, mata, telinga, dan hati, dia akan kehilangan fungsi kemanusiaannya. Bagus ya? Orang yang tidak mau berpikir, apa yang dimaksud dengan surat 7 ayat 179, ia akan kehilangan fungsi kemanusiaannya. Taunya dari mana? Nanti kalau mati akan kejawab ini semua. Karena berpikir atau tafakur itu banyak disebutkan di surat 51, ini surat Sufi nih Nas. Surat 51 ayat 17 sampai 23. Poinnya ada di 21, bisa Nas baca. Surat 51 ayat 17 sampai 23. Poinnya yang saya mau tuju adalah di ayat 21-nya. Terus ada sambil nunggu Nas,
ada surat 3 ayat 190 sampai 191. Mama Kemudian Ayah, ya, punten 51 ayat. 17 sampai 23. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang Az-Zariyat, angin yang menerbangkan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Terus Dan 21. juga pada dirimu sendiri. sendiri. Maka apakah kamu tiada mempertanyakan, memperhatikan? Sekali lagi, yang 21 ya. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Atau tidak memikirkan. Orang itu susah banget memikirkan dirinya sendiri. Menilai dirinya sendiri, menilai pikirannya sendiri. Dan selalu ya, kalau ayat Quran nih, polanya nih, membaca pola Quran, dia selalu kalau kita mau masuk ke dalam diri sendiri itu dia harus begini, harus memohon ampun. Kenapa sih harus mohon ampun gitu ya? Oh ternyata dia harus bebas dari egonya. Kalau orang nggak mohon ampun, sombong bener jadi manusia gitu kan. Dengan segala macam kerakusannya dalam kehidupan. Oleh karena itu dia memohon ampun. Kenapa mesti tengah malam, 2/3 malam? Ya itulah waktunya hening, di mana kita bisa fokus dengan diri sendiri. Begitu. Kemudian di dalam ada harta-harta itu harus dikeluarkan karena memang betul. Masih ingat nggak rahasia 60? Jadi sebelum kita melakukan itu kita harus keluarkan dulu supaya apa? Membuang tuh penderitaan ilusi kita, ego yang mengikat, kemelekatan, bahasa mudahnya kemelekatan. Jadi kemelekatan itu mesti perlahan-lahan dibuang. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, ada rasa yang muncul. Mungkin itu kali ya. Soalnya kalau kita nggak bisa ngasih, walaupun kita mampu, itu kita nggak bisa menciptakan rasa. Oleh karena itu hebatnya Quran. Kita harus belajar pola. Kenapa dia harus begini? Kenapa urutan begini? Nggak bisa langsung apa? Nggak bisa ternyata. Ada hal-hal yang harus kita lalui prosesnya. Dan untuk mencapai diri sendiri, itulah yang disebut dengan berpikir atau tafakur. Terus ngapain tahajud? Cuma sholat doang? Kan enggak. Tafakur itu kan yang lebih penting ketika sholat malam, mempertanyakan. Kemudian mencoba untuk membaca pola pikirannya, tingkat kesulitannya, hambatannya, kegelisahannya, pertanyaannya, mendorong kemungkinan-kemungkinan itu kan sebetulnya ada di masa seperti itu. Oleh karena itu, orang ketika berpikir, merenung, dia sebetulnya untuk menjawab persoalan-persoalan hidup, mencapai titik kesadaran itu adalah mencari ilmu. Kalau misalnya kita masuk nih ke surat 96 ayat 15. Kan kalau kita mau baca Quran itu kan harus pakai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq begitu ya. Itu surat 96 ayat 15. Bacalah. Dan di sini dikatakan dengan tepat bahwa tentang membaca dan mencari ilmu itu persoalan besar, Mas. Orang nggak akan bisa berpikir kalau dia tidak mempunyai kualitas membaca yang baik. Karena orang kalau membaca pastinya punya ilmu baru. Kesana ternyata ya. Arahnya ke sana. Jadi makanya lu kalau misalnya cupet cara berpikirnya jadi cupet kalimat. Cupet, paham cupet. Narrow minded gitu loh. Jadi pikiran kacamata kuda begitu ya, begitu aja. Itu ternyata emang orang-orang yang tidak jauh piknik literasinya, Mama Ayah. Piknik literasinya nggak jauh. Kalau dia ngomong tuh kayak nggak nyambung aja gitu loh. Betul. Karena Islam kesana ya. Islam memerintahkan orang yang menganut agama ini atau yang meyakini Islam sebagai keyakinannya untuk memulai membaca dan belajar.
Makanya ada dijelaskan kembali di surat 3 ayat 79. Jadilah kamu orang-orang Rabbani. Rabbani itu artinya orang yang dekat dengan Tuhan. Rob, karena Rob kan, kalau Tuhan Rob. Jadi orang-orang yang Rabbani. Karena kamu selalu mengajarkan kitab dan kamu mempelajarinya. Jadi orang yang mengajarkan kitab, orang yang membawa kitab di dalam tubuhnya, selain dia mengajarkan dan selalu mempelajari untuk dirinya sendiri. Karena orang yang merasa dekat dengan Tuhan adalah orang yang berilmu dan terus belajar. Orang yang mengamalkan ilmu dan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi dia harus belajar terus-menerus, tidak menyimpan ilmu, praktek dalam kehidupannya benar. Kemudian membimbing dengan hikmah. Hikmah itu adalah apa ya? Cara yang baik. Dengan cara yang baik. Nah, ada satu persoalan besar yang tadi saya coba untuk cari tahu, Nas. Kepalsuan. Tunggu ya. Kepalsuan ini mana nih? Nah, kita belakangan ini karena sering dekat dengan dunia gadget, banyak sekali pencucian otak dengan pencapaian. Gue pikir lo mau ngomong pencucian uang. Oh, Otak gue langsung muncul image muka-muka orang yang kayaknya kaya banget cuci deh, otak. duitnya berseri. Gue jadi lupa lo ngomong pencucian. Hebat gak tuh otak manusia? Padahal lo cuma ngomong pencucian, gue langsung keluar imajinasinya kemana-mana. muka-muka orang yang duitnya nggak berseri itu. Yang gue tahu honornya sebetulnya berapa sih kalau mau jujur. Jadi yang ini pencucian otaknya untuk menuju kesadaran yang palsu. Oleh karena itu, kalau misalnya kita membaca di gadget gitu ya terkait dengan mindfulness, itu sesuatu yang mindfulness itu perjalanannya panjang. Tidak bisa hanya didapat dengan pengetahuan apa yang tertulis di Quran yang kita nggak pahami bahasanya. Karena kesadaran palsu itu dia akan menggerus nilai-nilai yang kadangkala digantikan dengan nilai yang serampangan yang menurut tujuan hidup orang yang bersangkutan untuk dijadikan sebuah gaya hidup baru atau kenormalan baru. Hebat ya? Kenapa? Ternyata kesadaran palsu itu bukan hanya terkait urusan Tuhan. Ada ilmu yang palsu, kalau Nas pernah tahu, pseudoscience. Pseudoscience itu adalah satu ilmu diklaim sebagai ilmu ilmiah tapi tidak memenuhi standar metode ilmiah. Ada juga fringe science atau teori pinggiran atau teori yang masih kontroversi tapi dia anggap sebagai sebuah teori yang bisa spektakuler. Ada spekulatif teori. Jadi teori spekulatif tapi belum cukup bukti. Jadi kalau kita belajar ilmu kedokteran ada pseudoscience. Itu yang masih belum mendapat rekomendasi bahwa itu menjadi rujukan di dalam ilmu kedokteran itu sendiri. Tetapi ini beredar banyak. Demikian juga dengan urusan kesadaran palsu. Sesuatu nilai yang tadinya kebaikan, harmonisasi, keadilan, kesetaraan, diganti. Diganti dengan nilai-nilai yang mereka mau jual untuk kepentingan mereka sendiri. Dan dijadikan jahatnya adalah apa? Kenormalan baru. Gimana caranya? Diulang, terus diulang. Coba contoh deh, ada iklan. Iklan yang nyebelin. Tapi dia ditayangin terus. Itu nempel loh. Ditempelin terus lama-lama, alam bawah sadar saya nyimpan itu nada suaranya. Tapi sebel, tapi nggak suka. Nah ini sama saja. Nah di sini, berpikir sama berpikir kritis itu beda. Kalau berpikir kritis artinya kita harus mempertanyakan informasi yang kita dengar atau informasi yang kita lihat, kita baca atau diskusi-diskusi yang banyak bisa kita dengar di mana-mana, entah itu bentuknya video atau pidato-pidato atau lambang-lambang. Ini banyak sekali yang dilacurkan.
mesti pakai bahasa itu. Dilacurkan. Ilmu pengetahuan aja dilacurkan, apalagi urusan kesadaran yang dasar ilmunya aja susah ini. Susahnya kenapa? Karena ini kan bukan metode ilmiah. Kesadaran yang terkait dengan manusia, yang hubungannya langsung lebih dekat dengan urat lehernya yang tersambung dengan kesadarannya. Oleh karena itu kita harus tahu, mulai sekarang harus pinter. Berpikir kritis dengan apa? Cek sumber-sumbernya ini sejauh apa? Bohong apa enggak? Dia surveinya abal-abal atau enggak? Terus logikanya bener enggak? Jangan-jangan logikanya ngaco. Merokok itu enggak apa-apa kok. 98 tahun nenek saya yang di Jawa sana masih hidup. Enggak apa-apa. Tapi ternyata saya mencoba untuk melakukan itu. Enggak apa-apa merokok. Nenek saya aja seperti itu. Nah yang kayak begitu-begitu. Ya, contoh-contoh. Logika ngaco. Analisisnya tidak ilmiah. Jadi ketika kita terjebak nih, ini masuk ke apa coba? Kebisikan setan, pohon huldi. Ini kan bisikan-bisikan ego. Kita terkait lagi dengan pembahasan di bulan Ramadan kemarin. Bisikan setan, itu huldi itu ternyata kita terjebak pikirannya untuk menerima kondisi yang sebenarnya perlu untuk dikritisi. Kalau kita tidak mengkritisi, kita akan seperti Adam, memakan buah huldi itu dan kita akan telanjang. Sebetulnya kalau kita mengkritisi, mempertanyakan kembali. Yang dipertanyakan bukan informasinya, otak kita yang dipertanyakan. Jangan salah loh. Ada informasi nggak benar, ya biarkan aja. Tapi dikritisi adalah cara berpikirnya sendiri. Oleh karena itu, yang menarik dalam hidup, karena otak kita dipakai Tuhan buat bisa jauh, bisa dekat gitu kan. Kita harus memperhatikan pola berpikir kita sendiri. Kritisilah cara berpikirnya. Menerima informasi, kritisi otaknya. Kalau misalnya tidak nyambung, simpan. Kalau pola saya simpan. Ini informasi menarik, tapi ilmu saya belum nyampe nih ke sini. Saya simpan. Sampai satu saat saya bisa untuk mengambil atau tidak, atau saya akan membenturkan dengan saya punya pandangan, atau saya akan coba untuk membedah cara berpikir yang tidak sesuai itu. Baru di situ yang dinamakan berpikir kritis itu bekerja. Kalau misalnya tidak, kita sama saja seperti orang mabuk. Bukan khamar yang memabukkan, tetapi orang tanpa sadar menerima keadaan yang akhirnya siapa yang rugi? Kita yang rugi. Orang lain nggak rugi. Mereka dapat duit kok. Menarik ini. Karena yang menjadi persoalan besar di dalam ketika kita beragama dan berpikir kritis ternyata bagaimana kita berhadapan pencucian otak atau cuci otak dengan kesadaran-kesadaran palsu yang kita dengar, kita lihat, kita hadapi setiap harinya. Hati-hati jangan sampai tercuci otaknya ke arah yang baru. Dan yang baru itu ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kecenderungannya, ingat-ingat, kecenderungannya, kesadaran yang tercuci otaknya dengan arah yang baru ini, jumlahnya lebih besar. Jadi saya melihatnya begini nih, Quran tuh selalu loh ngingetin, hanya jumlah yang kecil yang bisa mendekat kepada aku. Termasuk umatnya Muhammad, surat 5 ayat 13, selalu saya bawa itu. Oh benar, ini logika saya mengatakan, sebab akibat itu ternyata terjadi. Jadi benang merahnya bisa saya pertanggungjawabkan, saya ambil ini. Bahwa sesuatu yang tidak masuk secara logika, tidak ada pembandingnya, tidak bisa untuk kita telusuri, tidak masuk logika kita nalar secara berpikir, karena otak kita manusia dikasih no limit. Pikiran kita no limit. Ingat-ingat.
bagaimana frekuensi kita bisa mencapai dengan frekuensi Tuhan seperti pertanyaan Syahnas yang beberapa tempo dulu. Kalau Tuhan itu dekat, kenapa ya kok kita nggak bisa merasakan? Padahal dia tuh dekat dengan tubuh kita, dengan urat yang lebih dekat dengan urat leher, tersambung dengan kesadaran penuh di sini. Kenapa nggak bisa? Oh, hatinya kotor. Kotornya itu bukan jahat, enggak. Ternyata kita termakan dengan buah-buah huldi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Frekuensinya jadi nggak bisa ketemu, nggak bisa cahaya di atas cahaya. Aku mau nambahin sesuatu, boleh nggak? Boleh dong. Aku tuh baru jatuh hati loh sama si Anji yang aku kasih tuh ke Mama Aya. Jadi Anji itu penyanyi Mama Aya. Kenapa aku merasa jatuh hati sama dia? Karena dia ngurusin ibunya sampai meninggal berdua sama abangnya. Terus aku ngeliatin begini, hah? Ini mah kayak kita berdua waktu ngurusin papa, hampir-hampir sama lah gitu loh. Nah terus Oh iya, ibunya baru meninggal, betul. tahu kan Mama Aya penyanyi itu, yang aku bilang, Mama Aya lihat, gua nggak main Facebook, ih ngeselin banget kakak gua tuh ya. Nah namanya tuh Anji Manji. Nah itu bisa ada di kalau Anda mau lihat di Facebook. Gue nih bukan manajernya si Anji ya. Nah cuman mau ngomong doang. Atau di YouTube ataupun di ya kanal-kanal sosial media apapun lah, sehingga Anda tuh bisa jatuh hati sama seperti saya jatuh hati sama Anji sama abangnya. Gue nangis, tahu nggak? Pagi-pagi gue dibikin nangis sama tayangannya si Anji. Kenapa? Si Anji itu kan emang tatoan ya. Abangnya juga tatoan. Terakhir dia ngegendong emaknya. Pokoknya dia punya kesempatan kakak beradik itu ngurusin emaknya. Itu dia bikin video, dia bilang, Bang, kita udah lama ya Bang, nggak ngurusin mama gitu ya. Udah 30 tahunan ya. Iya, bilang gitu. Terus kayaknya kalau abangnya tuh lebih malu-malu lah gitu ya, lebih introvert kelihatan dari cara ngomongnya. Kalau Anji mah lebih banci panggung lah, iyalah penyanyi, vokalis, begitu kan. Terus dia bikin video berjemur kayak kucing berduaan sama mamanya. Terus udah gitu, emaknya tuh kayaknya emang Jagger menyenangkan, lucu almarhumah itu zaman hidupnya. Jadi tiba-tiba si abangnya lagi tidur ya kan, abangnya mendengkur kan. Atau si Anji begini, dibikin video depannya mamahnya. Ongker. Ongker, dia tuh nungguin dengkurannya. Ongker, gitu loh. Itu kan video-video yang akan menjadi obat rindu hati seorang anak laki-laki kepada ibunya. Ini ngomonginnya tuh kemana-mana nih gue ya. Tapi aku cuma mau nyampein gini nih. Mau nyampein begini. Perbaikin hubungan kita sama ibu kita. Penting sekali. Mau sebandel apapun lu. Mau cuman sekejap sampai sebelum ibu meninggal tapi punya waktu untuk ngurusin. Karena terselamatkannya hidup kita Mama Aya dari tempat-tempat yang salah itu nggak bisa loh kalau bukan doa ibu. Karena Mama Aya kan udah bilang kan, ingat nggak yang kita bahas mitokondria? Ibu itu selnya selalu akan ngikutin anaknya, nempel. Karena ada sel yang disebut dengan mitokondria yang nempel sama si anak. Betul. Jadi perbaikin tuh hubungan sel itu. Sehingga kita selalu kayaknya kalau ada tempat yang kagak bener ya dibelokin aja. Mau sekejam, sejahat, segila, segokil, se-rock and roll apapun Anda. Cium tuh kaki gitu loh. Maksudnya apa? Bener ya surga di bawah telapak kaki ibu. Aku pun juga ngerasa Mama Aya ketika aku menjadi bonekanya Mama ya. Selalu jadi bonekanya Mama yang dicemburuin sama Mama Aya. Gue ngerasa kalau ada yang nggak bener gue belok loh Mama Aya. Dijagain. Begitu juga anak-anaknya Mama Aya. Begitu juga dengan anak-anakku. Dan juga Anda semua teman-teman yang nonton. Ya gitulah kurang lebih. Nonton deh si Anji Manji itu. Ongker. Lanjut Mama Aya, lanjut. Jadi
Balik lagi soal doa ibu, soal izin, soal berpikir secara kritis. Balik lagi bahwa pikiran manusia itu kalau saya mengatakan adalah magnet. Pikiran seperti magnet karena dia bisa menarik sesuatu kalau dia bergerak. Oleh karena itu doa saja tidak cukup. Niat saja harus dimurnikan, benar nggak niatnya? Tetapi dia ditambah dengan bagaimana dia bergerak. Bergerak maksudnya apa? Bergerak maksudnya dia melakukan sesuatu seperti tadi, mungkin pintu-pintunya adalah pintu ibu, walaupun cocok nggak cocok sama ibunya, mau ibunya bagus atau brengsek, tetapi itu adalah ujian. Tetap berkata baik. Dengan demikian, supaya kita pikirannya tidak terjebak, kita bisa berubah, semuanya bisa bergerak seperti apa yang kita mau, bahwa otak manusia itu adalah blueprint. Catat deh. Pikiran kita magnet, bahwa pikiran itu bukan mimpi, bahwa pikiran itu adalah blueprint kita. Mau sukses hidup, mau sukses buat kejahatan, blueprintnya harus jelas. Karena orang jahat juga punya blueprint. Orang brengsek punya blueprint. Orang baik punya blueprint. Masing-masing punya blueprint. Blueprintnya jelas. Fungsinya mau jadi apa. Kalau jahat, jadi penjahat yang benar. Penjahat yang benar gitu ya, salahnya. Ya, lu kalau mau jahatnya kudu pol-polan dong. Oh iya. Kadang lu jahat, kadang lu baik. Gue jadi jangan bingung. konsisten. Kalau jahat aja. Lu jadi kalau orang jahat Lu jangan ini apa musang berbulu domba. Udah mulai tajam tuh mulut lu. Latih deh. Lama-lama kebiasaan di lidah. Gue soalnya ya teman-teman mesti tahu ya. Ini kan kelihatannya ya orang tuh suka tertipu, makanya never the judge by its cover gitu ya. Never you judge book atau apapun manusia, jangan pernah lihat dari kulit luarnya. Ini gue mau bilang doang nih sama teman-teman semuanya ya, orang kan ngelihatnya kayaknya Mama Ayah itu kejem ya. Mungkin karena bentuk alis ya, dari bentuk alis sama kacamata, sama kalau ngomong tuh ngeker gitu kan ya, ngeliatinnya begitu. Nah jadi kelihatannya kejam, tapi Anda mesti tahu. Ini orang hatinya baik banget. Dari kami bertiga ya. Dari kami bertiga kakak beradik, ini yang paling halus, yang paling mamah lah gitu ya. Yang paling halus, yang paling tenang. Kalau Mama Ayah bilang, kalau Nas sama Ica itu ekstrim. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Gitu. Ayah tuh di tengah-tengah. Bagian jadi penyeimbang. Nas sama Ica tuh ekstrim kiri, ekstrim kanan. Duar begitu kan ya. Nah Ayah tuh selalu di tengah-tengah. Nah yang gue mau omongin nih ya, kalau misalnya kakak gue ada apa-apa itu tuh kan kalau orang ngeliatnya kayaknya aku cawewehan, lucu, menyenangkan. Si Nas tuh lucu ya, menyenangkan. Mama Ayah kemarin aku ketemu adiknya, menyenangkan banget. Aku ngefans loh sama Mbak Nas. Ya nggak apa-apa, ambil sana, ambil. Terus Mama Ayah bilang, belum kena semprot lah sama adek gue. Coba 2 jam deh. Coba 2 jam. Lu 2 jam berdua sama adik gue. Kalau enggak lu pengen suicide ya, bunuh diri, bagus, lu masih hidup. Soalnya antara dua, lu pengen mati duluan atau lu dibunuh sama adik gue. Cuman 2 kemungkinannya. Nah jadi kan Mama Ayah tuh suka kagum gitu ya, kalau misalnya dia ngelihat ada orang yang nggak bener, gue tuh nyikatnya rapih banget gitu, disikat gitu, pakai kata-katanya tuh pedes banget, pedes, nyakitin, nusuk, tapi rapih kalimatnya. Itu Mama Ayah suka ngelihatnya begitu, kan gue suka ngelihatnya dari ekor mata ya. Emang gitu, kayaknya kagum banget sama kebiasaan gue yang itu gitu. Terus gue, Ayah mah nggak bisa loh Das kayak Nas begitu. Latih mak, dilatih. Lama-lama lidah lu pulen. Latih,
semuanya tuh perlu latihan. Lama-lama lu pulen. Nah kayak begitu kan tadi kan udah mulai lu udah mulai. Ada Lu kalau sisi jahat itu ada pol-polan sedikit. jahatnya gitu. Sisi dikitnya ada, sisi itunya ada dikit ada. Dilatih. Gua akan Enggak latih. mau, enggak niat, Lanjutin. enggak mau. Ya lanjutin. Enggak penting. Biar Nas aja mainkan partnya bagiannya Nas. Udah gila dia. Lanjut. Jadi kalau misalnya mulut yang tadi Nas katakan, mulut harus dilatih, ngomong-ngomong sikat sana sikat sini, ternyata bukan cuma sekedar bunyi loh. Mulut itu nggak berani saya lakukan kalau itu bukan manifestasi apa yang saya yakini atau saya percaya. Karena kalau itu manifestasi, itu akan jadi realita. Takut, karena itu bukan saya. Mungkin itu Syahnas dengan gayanya, kalau nggak suka nyikat orang, ada orang yang ngomong nggak bener, disikat rapi. Kalau saya nggak bisa seperti itu. Ya itu Syahnas. Oleh karena itu... Soalnya lu ngangap. Lu dijahatin sama orang, emang DNA lu sampai anak 3, sampai cucu lu 2, DNA ngangap. Tahu nggak? Mangap. Iya. Jadi kalau dijahatin sama orang gini, hah? Momennya keburu lewat, Mak. Keburu belok. Lu mau balik lagi udah nggak lucu. Itu cara otak kerja tuh artinya. Jadi karena memang bukan, jadi itu bukan manifestasi, jadi itu nggak akan diambil wilayah itu. Jadi balik lagi, kalau kita beda mindset ya Nas, ini bukan masalah situasi suka apa nggak suka, karena tidak mau tertarik ke arah itu. Mindset. Jadi sebetulnya mindset itu adalah kita punya blueprint. Jangan sampai rusak. Jangan sampai blueprintnya ini tercemar dengan pandangan-pandangan yang nggak sesuai. Blueprint ini jangan sampai tumpul. Jangan sampai mandul. Karena blueprint ini dia bergerak terus. Masih ingat Allah menciptakan pikiran manusia surat 10 ayat 100 ini, dia no limit. No limit. Jadi kalau itu jatuh, ketarik dengan situasi yang ada, mindset kita tumpul, artinya kita kesempatannya juga tertutup. Pintu-pintu tertutup. Ya. Begitu. Jadi ada yang namanya pilar attitude. Jadi pikiran itu yang positif harus ada aksi. Iya. Terus kata-kata bagus juga kalau tanpa tindakan yang nyata itu sama aja nipu diri sendiri. Iya. Kalau aksi terus kita tanpa keyakinan, ini artinya usahanya setengah hati. Jadi yang nomor 1 adalah bersihkan jendela mental kita. Iya. Udah itu aja. Jadi kalau jendelanya bersih, pikirannya benar, ambil satu langkah, itu adalah sebetulnya awal daripada transformasi. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan dalam mindset kita, bahwa beragama kita bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bahwa kita mengoptimalkan fungsi cara berpikir kita dari berpikir biasa menjadi berpikir kritis, artinya kita sudah melakukan setiap waktu satu langkah awal transformasi. Jadi mungkin itu yang bisa dikatakan. Sebelum ditutup, bahwa saya memberikan satu ilustrasi terkait Islam mengajarkan menggunakan akal, harus berpikir secara logis. Melakukan tafakur dengan merenungkan alam. Karena merenungkan alam juga ini merupakan salah satu yang diinginkan oleh Allah. Lakukan tadabur, merenungi wahyu yang dikirimkan kepada dirinya. Karena wahyu itu bukan berhenti sampai di Nabi ke-25. Lebah pun masih dapat wahyu dari Allah sampai sekarang. Masa manusia yang makhluk mulia ini tidak mendapatkan wahyu? Kemudian gunakan atau lakukan muhasabah, introspeksi diri. Nomor 1 rumusnya, jadi hari ini kalau mau punya tingkat iman, plus ilmu, plus berpikir. Ini rumusan hari ini.
jalan untuk menuju kebenaran. Oh, Masya Allah, luar biasa. Mama Ayah, terima kasih banyak. Jadi kalau misalnya nggak usah saya simpulkan ya, nggak usah yang gede, kita ringkas lagi. Pokoknya hari ini kita dapat pencerahan kalau Anda selalu berpikir, ini kok hidup gue susah banget ya, hidup gue kayaknya kok bermasalah banget ya. Udah deh, pokoknya yang gampang ngambil jalan pintas. Anda jangan menghina sang pencipta loh. Kalau Anda nggak menggunakan otak Anda, sebetulnya di saat yang bersamaan Anda sedang menghina Allah. Iya. Karena salah satu yang menjadi penyebab Allah menciptakan manusia karena kita dikasih akal. Karena ada otaknya. Bahkan untuk orang-orang berkemampuan khusus, untuk menggantikan ABK dengan kalimat berkebutuhan adalah berkemampuan khusus. Mereka mampu ketika dilatih dan mereka bisa, tapi khusus ya. Berbeda dengan orang pada umumnya. Nah, bahkan untuk anak-anak atau orang-orang yang berkemampuan khusus, mereka pun dikasih akal sesuai dengan takarannya. Jadi ketika Anda tidak menggunakan rasio, kembali lagi tadi udah ada bahasa matematika yang 2 SKS tuh gue bahasnya adalah rasio itu bisa terjadi kalau ada pembanding. Pembandingnya bisa 2 atau lebih. Jadi kalau misalnya silakanlah Anda menjadi pencari di muka bumi ini. Carilah Allah, carilah jalan kebenaran, carilah jalan pulang. Dan ketika Anda menemukan banyak pembanding di dunia ini, maka sebetulnya rasio Anda sedang berjalan di situ. Dan kalau Anda tidak mau menggunakan cara berpikir Anda, maka ingat nih kalimat saya pesannya, Anda sedang menghina Tuhan. Betul. Dan maaf ya, jangan marah nih. Sekali lagi, jangan hilang nih persaudaraan kita. Untuk Anda yang suka dikit-dikit menggunakan nama guru Anda. Sebetulnya Anda sudah mengarah ke sana. Anda tidak menggunakan rasio Anda untuk berpikir. Wajar enggak? Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. I love you, Mama Ayah. Love you. I love you, ngangap. Kos kaki sobek. I love you so much. Ketemunya jangan lama-lama, cepet. Ya. Oke, dah sayang. Bye.